Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misha Putra Firmansyah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang program yang sudah saya buat ya. Di sini saya membuat sebuah simulasi di mana ketika kita melakukan sebagai customer melakukan transaksi bukan transaksi, lebih ke pemesanan percetakan, mencetak buku, kemudian sebelum kemudian buku itu didistribusikan seperti itu. Oke, sebelumnya kita bisa melihat diagram terus di samping ini, di mana ada buku, penulis, interface, cetak, distribusi, proses pembelian, dan kita juga bisa melihat atribut metodenya, kemudian hubungan antar kelasnya seperti itu. Sini kita bisa lihat diagram kelas pertama yaitu kelas yang pertama yaitu buku dengan atribut seperti judul yang nanyakan mau judul buku, kemudian mata pelajaran, kemudian harganya, kemudian jumlah cetaknya, royalti, kemudian si penulis. Nah, setelah itu ada atributnya juga yang nantinya akan menghitung royalti, kemudian menambahkan penulis, kemudian juga ada detail bukunya nanti akan ditampilkan seperti itu. Kemudian kita bisa bergeser ke kiri ke penulis ya. Di situ ada nama, kemudian kontak info, total royalti, kemudian ada metode tentang untuk terima royalti seperti itu setelah dihitung ya. Nah, di sini apa sih hubungan kedua kelas ini? Hubungannya itu asosiasi ya, di mana si buku ini bisa menyantumkan banyak penulis atau si penulis ini bisa menulis beberapa buku seperti itu, entah satu atau dua atau lebih seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke kanan ya, ada interface. Di sini interface ini tidak ada atributnya ya, hanya menggunakan metode. Soalnya nantinya kita akan menggunakan static method, di mana tidak perlu untuk memanggil self intense, yaitu self. Di sini kita ada tampilkan buku, nanti akan menampilkan daftar buku, kemudian kita juga bisa menginputkan pilihan buku mana yang mau dicetak seperti itu juga. Ada pilihan antara minimal sampai maksimalnya. Kalau misalkan di luar angka itu nanti kode akan berulang lagi untuk menyuruh kita memilih angka yang tercantum seperti itu. Di sini juga hubungannya itu dependensi ya. Jadi kenapa dependensi itu antara buku dan interface itu, karena interface ini hanya memerlukan fungsionalitas atau data dari buku itu pada waktu tertentu. Jadi nggak selalu memerlukan. Nah, ini juga berlaku ke cetak dan distribusi. Jadi cuman fungsionalitasnya itu cuman di waktu tertentu aja buat mengambil data dari si buku ini. Cetak ini kita akan nanti ada biaya per unit. Kemudian ada cetak buku di mana bukunya apa yang dicetak dan jumlahnya itu berapa. Kemudian distribusi, jadi nanti ada log pengirimannya. Kemudian buku yang dikirim itu akan dikirim ke toko mana, alamat mana, dan jumlahnya itu akan berapa. Apakah sama yang dicetak atau akan dibagi dua seperti itu. Nanti juga akan menampilkan log pengiriman lagi. Oh, ini mungkin kurang terlihat ya di bagian cetak ini seperti ini. Oke, kemudian ada proses pembelian. Proses pembelian ini terhubung antara penulis dan buku ya. Dan terhubungnya itu agregasi ya. Kenapa sih agregasi? Soalnya di proses pembelian ini ya butuh dari data dari penulis dan buku. Tetapi si buku dan penulis ini tidak bergantung dengan adanya proses pembelian seperti itu. Soalnya proses pembelian ini bisa kita hapus, kemudian kita ganti kode lain. Cuman kita bikin kelas proses pembelian ini jadi biar nanti ketika program dijalankan, kita itu cuman perlu memanggil kelasnya. Jadi nanti program akan langsung berjalan tanpa perlu membuat looping sendiri di bawah seperti itu. Jadi nanti di proses pembelian ini akan ada daftar buku, kemudian daftar penulis, yang dimana nanti daftar buku dan penulisnya akan dimasukkan ke sini. Kemudian nanti juga ada penetapan penulis, kemudian nanti akan menjalankan programnya dari metodenya. Kemudian ada proses distribusi dari si bukunya nanti yang sudah dibeli gitu. Oke, kita akan langsung lanjut ke kode saja. Di sini seperti tadi ya, kita memerlukan judul, mata pelajaran, harga, jumlah cetak, kemudian royalti dan penulis. Kemudian ada metode, ada hitung royalti, tambah penulis, kemudian detail buku. Jadi nanti di sini akan menampilkan detail buku ya. Detail bukunya itu kayak
nama penulisnya, kemudian kontak info dari penulisnya, kemudian tentu saja judul si bukunya, kemudian nanti juga ada harga dari buku tersebut. Kemudian ada kelas yang si penulis ini ya. Jadi nanti ada nama, juga ada kontak info, kemudian total royaltinya, nanti jumlah, di mana jumlahnya itu ya, lebih besar atau sama dengan dari total royalti itu ya. Kemudian kelas cetak ini, sini ya bisa dilihat kelas cetakan di sini, nanti ada biaya per unitnya, kemudian ada jumlah yang dicetak seperti itu. Nanti jumlah yang dicetak itu akan dikalikan dari biaya unit yang akan dicetak itu. Misalkan nanti 10.000, kemudian cetak 10, pastinya kan tinggal dikalikan buat mendapat harganya seperti itu. Kemudian di sini ada distribusi ya, di sini ada self block pengiriman. Nah di sini nanti jumlah cetak si buku tadi itu nanti kan akan dikirim ke toko atau alamat gitu ya yang berbeda seperti itu. Misalkan kita punya 2 toko yang akan dikirim dari satu pemesan. Jadi si pemesan ini ingin mengirimkan ke 2 toko yang berbeda seperti itu. Jadi nanti bisa mengirimkan, misalkan kita mencetak 10 buku kemudian dikirimkan ke 2 toko, misalkan satu tokonya 6, satu tokonya 4 gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa mengirimkan buku ke 2 toko yang berbeda atau lebih gitu. Kemudian di sini ada interface ya. Nah, di sini seperti yang saya bahas tadi, di sini interface tidak menggunakan atribut ya, karena kita akan menggunakan static method, di mana nanti kita nggak menggunakan self atau CLS gitu ya. Tapi apa sih gunanya interface ini? Jadi interface ini nantinya buat menampilkan daftar buku yang bisa dipilih seperti itu. Di sini ada enumerate. Nanti enumerate ini bakal menampilkan buku di nomor ya. Ada berapa buku seperti itu yang nantinya bakal dimasukkan ke program ini. Misalkan ada 5, nanti akan memunculkan angka 1, 2, 3 opsi 1, 2 sampai 5 ya, seperti itu. Nah, kemudian ada static method ini sebagai input pilihan ya. Nah, jadi di sini ini ada tulisan input harus antara, kemudian input harus berupa angka seperti itu. Jadi nantinya tuh inputnya itu ada range-nya. Misalkan bukunya cuma 5 ya berarti nanti kita bisa milih antara 1 sampai 5. Misalnya kita milih 6, maka program akan memunculkan value ini input harus antara angka 1 sampai 5. Jadi programnya nggak akan berulang lagi untuk menyuruh kita memilih lagi gitu. Jika value-nya bukan angka, nanti akan muncul seperti ini, input harus berupa angka seperti itu. Ya di sini juga sebenarnya tampilkan buku ini bukan cuma menampilkan buku yang tersedia ya, tapi ada tambahan lagi 0. Karena tadi kan start dari 1 ya, di sini ada tambahkan 0 untuk nantinya kita memberhentikan programnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada proses pembelian. Nah, di sini nih, kita bisa lihat ada daftar dari buku dan penulis. Jadi, si proses pembelian ini membutuhkan adanya penulis dan buku untuk berjalan seperti itu. Tapi, ya kita bisa hapus saja kelas ini, kemudian kita buat tanpa kelas ini juga bisa. Jadi, karena itu hubungannya itu agregasi, jadi lebih fleksibel seperti itu. Ini ada daftar-daftar buku, ada 5 ya. Nah, nanti ini tuh bakal ditampilkan oleh si kelas interface ini. Seperti itu. Nah, nantinya daftar penulis ini juga akan ditampilkan bersamaan dengan si buku ini. Seperti itu ya. Nah, di sini nih. Nah, kita bakal, di sini tetapkan penulis ini. Jadi, penulisnya itu akan ditetapkan di bawah, misalkan daftar buku ke 0 ini maksudnya pertama ya. Jadi yang matematika ini. Jadi angkanya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi buku penulis pertama ini akan menjadi penulis si matematika seperti itu. Kemudian ya seterusnya lah, misalkan penulis yang ini kita juga bisa menambahkan 2 penulis di mana. Ini ada 2 buku ya, sejarah menggunakan 2 penulis yang berbeda. Di zona 4 ini Eko Prasetyo, kemudian si 0 ini Adi Setiawan. Nanti programnya akan munculkan
si buku itu memiliki 2 penulis. Nah, kemudian di bagian jalankan ini tuh berisi metode untuk menjalankan keseluruhan programnya. Jadi dia memanggil interface buat memunculkan, kemudian nanti input pilihan, masukkan nomor yang ingin dipilih seperti itu ya nih. Yang ingin dipilih atau 0 untuk keluar, di sini ada 0 ya. Pilihan tersendiri ya, tidak termasuk ke enumerate di sini. Nah, kemudian pasti ada cetak untuk memanggil opsi cetak ya. Kemudian harga totalnya, nanti harga si total bukunya itu bakal dicetak berapa, nanti dikalikan. Nah, kemudian nanti si royalti itu akan dihitung, di mana kita bisa lihat di sini ya, 0,1 ini. Jadi 0,1 ini itu berarti 10% ya, 10% dari hasil biaya cetak itu akan masuk ke si penulis gitu. Nah, di sini nanti akan munculkan royalti untuk penulis seperti itu. Nantinya si penulis ini juga, misalkan ada 2 penulis, nanti penulisnya itu royaltinya itu akan dibagi 2 ya. Jadi setelah dihitung 10% dari percetakan itu berapa, kemudian hasilnya akan dibagi 2 ke 2 penulis yang berbeda jika satu buku itu memiliki 2 penulis seperti itu. Nah, kemudian nantinya akan menampilkan tentang detail pemesanannya, kemudian buku yang dipesan, jumlah cetaknya berapa, kemudian harga totalnya berapa, dan kemudian total royalti yang diterima si penulis tersebut. Nah, kemudian lanjut ke distribusi. Nah, distribusi ini nih yang berperan, yang seperti yang saya jelaskan tadi ya, akan dikirimkan ke 2 atau lebih toko yang berbeda seperti itu. Jadi nanti akan input distribusi untuk toko ke ini, kemudian kita tinggal masukkan nama toko tujuan, kemudian alamat tujuannya. Kemudian nanti kita juga jumlah kirimnya berapa ya, misalkan ke sini 7, ke sini 3, atau ke sini 8, ke sini 2, kalau totalnya yang dicetak 10 seperti itu ya. Nah, nanti di programnya juga akan menampilkan sisa buku. Sisa bukunya misalkan, jadi kita sudah menginput toko pertama diisikan 7 buku. Nah, nanti selanjutnya ketika kita menginputkan ke toko selanjutnya, nanti akan ada tulisan sisa. Jadi misalkan tadi 8, berarti kan kalau misalkan total 10 ada sisa 2. Jadi programnya akan jelas tadi kita mengirimkan berapa seperti itu, biar tidak lupa. Jika sudah, data sudah masuk semua, nanti akan pesanan selesai, semua buku dalam proses distribusi seperti itu. Nah, kemudian bagian pentingnya di sini kita tinggal menjalankan si program ini. Kita tinggal memanggil dari proses pembelian, kemudian kita jalankan. Nah, di sini nanti akan kita buat ini ya, menggunakan looping biar programnya itu akan terus jalan kecuali kita sudah memilih untuk berhenti. Jadi ada opsi buat menyelesaikan transaksi seperti itu. Nah, kita akan langsung menjalankan programnya saja. Nah, kita akan masukkan nomor buku yang dicetak. Misalkan di sini kita bisa lihat ya, ada satu buku yang memiliki 2 penulis gitu. Misalkan kita pilih nomor 1 ya. Kita juga bisa pilih nomor 0 untuk keluar dari program. Kita coba nomor 1 dulu ya. Nah, di nomor 1 ini masukkan jumlah cetak untuk buku matematik. Kita mau nyetak berapa? Kita mau cetak 20. Nah, muncul di sini royalti untuk si penulisnya. Ini tuh udah 100.000 ya. 100.000 karena harga total dari ininya itu 1 juta. Nah, 10% dari 1 juta itu kan 100.000 ya. Jadi total royalti tadi yang diterima oleh si penulis itu adalah 100.000 seperti itu. Di sini kita juga bisa lihat kontak infonya jelas. Nah, di sini nih kita bisa masukkan nama toko tujuan pertama. Misalkan nama toko saya Zaza. Nah, kita juga bisa menginput alamat si toko, misalkan jalan.
Jalan Taman Siswa. Nah, kemudian nih kita bisa lihat sisa si bukunya tuh sisa 20 ya belum dikirim kemanapun. Kita coba kita langsung kirim 20. Kalau kita kirim 20, nanti si program ini akan langsung menampilkan bahwa distribusi selesai. Bentar. Nah, di sini pesanan selesai. Semua buku masih sudah proses distribusi seperti itu. Kita ulangi lagi. Coba kita nomor 1. Kita coba nomor 2 sekarang. Dengan harga 60.000 ya. Benar. Nah, masukkan jumlah yang peserta kita 10 sekarang. Biar tidak terlalu banyak. Nah, di sini jelasnya 10 dikali 60.000 jadi 600.000 ya. Royalti juga 10%-nya. Dan nama saja lagi. Kemudian jalan Taman Siswa. Nah, misalkan kita kirim berapa? 7. Nah, nanti si program akan langsung menghitung bahwa masih ada sisa dari buku tersebut, yaitu sisanya ya. Nah, jadi nanti akan langsung dialihkan untuk menginput toko yang kedua. Kita buat toko lain ya. Misalkan Jono dengan jalan Patemon. Nah, di sini ada tulisannya sisa 3. Jadi kalau misalkan kita tulis 3, nanti si program ini akan langsung berhenti menampilkan pesanan selesai. Nah, tapi jika kita menampilkan ini, memasukkan ini sebagai 2, nah si program akan meminta toko yang ketiga seperti itu. Oke, kita isi asal aja. Nah, kita isi 1 sebelum. Nah, program akan kembali. Kalau misalnya kita ingin keluar, udah selesai gitu, kita nggak mau pesan lagi, kita bisa pencet 0. Nah, nanti akan ada pertanyaan di mana apakah benar-benar ini menghentikan transaksi, kita pencet ya. Nah, nanti si program akan berhenti. Nah, bagaimana jika misalkan di program ini ada 2 penulis? Di bukunya itu ada 2 penulis ya. Di sini ada 2 penulis ya. Yang nomor 5, yang sejarah. Kita coba isi 5. Karena ada 2 ini loh, Eko Prasetyo dan Andi Setiawan. Kita masukkan jumlah serta untuk buku sejarah 10 lagi ya. Nah, di sini royaltinya itu 10% ya, 45.000 dari 450.000 harga total. Nah, dari si royalti ini kita bagi 2 buat si 2 penulis tadi seperti itu. Untuk selebihnya hasilnya masih sama. Nah, tadi kan kita juga berbicara tentang asosiasi antara buku dan penulis, di mana si satu penulis itu bisa untuk mengisi 2-3 buku. Nah, kita bisa nih edit di bagian di bagian ini. Misalkan kita tambahkan daftar buku 3, daftar buku 1 deh. 1 itu yang apa ya berarti ya? Fisika ya. Misalkan si fisika ini ingin ada bukan. Berarti gimana ya penjelasannya? Sebentar. Ini kan penulisnya cuma Budi Santoso ya. Misalkan nih si penulis Eko Prasetyo ingin bergabung sebagai penulis fisika seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan di mana si Eko Prasetyo kan keempat ya. Nah, kita tinggal tambahkan di sini 4. Jadi nanti penulis Eko Prasetyo ini bahkan memiliki 2 buku seperti halnya tadi Andi Setiawan. Andi Setiawan tadi kan dia sudah menjadi penulis matematika ya. Nah, kemudian di sini juga ada Andi Setiawan lagi sebagai penulis buku sejarah. Nah, ini juga berlaku nanti sebagai Budi. Nah, di sini Eko Prasetyo menjadi penulis fisika juga, bukan. Jadi, ya, hubungannya itu benar-benar asosiasi ya. Seperti itu. Ya, untuk selebihnya kita misalkan menambahkan data baru, misalkan buku baru yang mau dicetak, kemudian penulisnya, kita tinggal tambahkan di bagian
kelas proses pembelian ini ya, tanpa tinggal input ke sini nanti bakal ditampilkan di customer, di programnya, seperti kita juga tinggal masukkan ke sini seperti itu. Kita tidak rumit dalam mengubah datanya seperti itu.